Apa itu ikhlas? Ikhlas itu cakupannya ada dua. Cakupan yang pertama, ibadah itu kita tujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya adalah syirik besar, yaitu orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Maka dia bukan orang yang ikhlas. Makanya jemaah sekalian, non-muslim itu nggak mungkin ikhlas menurut makna syariat. Kalau ikhlas menurut bahasa kita, ada orang hilang sandal lalu dia mengatakan, saya sudah ikhlas. Bukan itu makna ikhlas dalam syariat. Itu namanya ridho. Ikhlas dalam syariat itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Sebagaimana di surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddina, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Maksudnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan mereka tidak berbuat syirik. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah, yaitu la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah disebut juga kalimat ikhlas. Dan surat Qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas, padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Surat An-Nas dinamakan surat An-Nas karena ada kata An-Nas. Surat Al-Falaq dinamakan surat Al-Falaq karena ada kata Al-Falaq. Tapi surat Al-Ikhlas dinamakan demikian, padahal dalam surat itu tidak ada kata-kata ikhlas. Lalu diambil dari mana? Diambil dari nama Allah, Ahadun. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Ahad, yang Maha Esa. Artinya apa Allah yang Maha Esa? Hanya Dia yang berhak disembah, karena hanya Dia yang mencipta, menguasai, dan mengatur segala sesuatu. Seluruh makhluk berada di bawah kekuasaannya, diciptakan olehnya, dan diatur olehnya. Maka hanya Dia yang Esa, yang berhak disembah. Oleh karena itu, surat ini disebut surat Al-Ikhlas. Artinya, pemurnian ibadah hanya untuknya. Cakupan makna ikhlas yang kedua adalah niat ibadah semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jemaah sekalian, niat yang ikhlas itu sering disebut dalam Al-Quran dengan istilah demi wajah Allah, atau mengharap wajah Allah, atau mencari wajah Allah. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan orang-orang yang ikhlas, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak berharap dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Makanya kalau kita berbuat baik kepada orang, lalu dia nggak berterima kasih, kemudian kita marah, itu patut kita koreksi niat kita. Jangan-jangan kita nggak ikhlas. Orang yang ikhlas itu semata-mata yang dia harapkan wajah Allah. Apa maksudnya jemaah sekalian? Mengharap wajah Allah? Maksudnya adalah agar Allah masukkan kita ke dalam surga, kemudian mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahannya. Para sahabat menafsirkan yang dimaksud dengan tambahannya adalah an-nadharu ila wajhillah azza wa jalla, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengingatkan, kalau seseorang tidak beriman Allah punya wajah, dia terancam tidak bisa melihat wajah Allah. Sebab ada sebagian orang mengatakan wajah Allah itu bukan wajah beneran. Allah nggak punya wajah. Karena logika mereka, kalau Allah punya wajah, padahal makhluk punya wajah, berarti itu sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Maka itu logika yang tidak tepat. Sebab kalau saya mengatakan manusia punya wajah, padahal hewan juga punya wajah, maka tentu saya tidak bermaksud menyamakan wajah manusia dengan hewan. Sebab wajah manusia dan hewan tidak sama. Hanya sama disebut wajah, tapi hakikatnya berbeda. Maka bagaimana lagi antara Allah dengan makhluk? Wajah Allah adalah wajah yang maha agung, Dzul Jalali wal Ikram, wajah yang memiliki keagungan dan kemuliaan, sedikit pun tidak sama dengan wajah makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi mengharap masuk surga semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ikhlas. Kalau seseorang mengharap balasan dari makhluk, berarti dia nggak ikhlas. Apakah balasan harta atau sekedar balasan pujian?
maka amalnya tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mendapatkan dosa, yaitu dosa syirik kecil, riya, ingin agar amalannya dilihat orang dan dipuji orang. Maka dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi, orang yang amalannya ikhlas itu, yang dia tujukan hanya untuk Allah semata dan hanya dia harapkan balasan dari Allah juga, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.